Sudah ada pemain cadangan yang sangat siap untuk dirangkul oleh pemerintah, namanya PDIP. Iya. Pakai istilahnya Pak Presiden, mundur atau dimundurkan. Aduh. Enggak perlu pemana Iya. yang muda-muda itu. Paling acara seremonial, senyum-senyum, salaman, gunting pita, serah terim. Enggak ada inovasinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Amanat Institute. Podcast yang membahas isu politik, isu sosial, dan berbagai macam isu menarik lainnya. Di episode kali ini telah hadir satu tokoh pergerakan, sekaligus pengamat politik, akademisi dari UIN, kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan hari-hari mewarnai layar televisi, berita kalau soal isu politik pasti dia undang. Nah, di podcast juga ramai. Dan sekarang mengembangkan channel YouTube sendiri. Kita undang Bang Adi Prayitno. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Makasih nih udah diundang ya. Alhamdulillah. Ini FYI, beliau ini adalah senior saya, satu fakultas, satu universitas Bang. Gitu ya. Beda jurusan. Fakultas apa dirimu? Usuludin Bang. Oh gitu ya. Oh, Fakultas Usuludin dan Filsafat. Usuludin dan Filsafat. Tapi alhamdulillah Bang, kalau saya lihat senior Usuludin itu kalau nggak jadi praktisi politik, jadi pengamat politik. Di antaranya kan Bang Adi Pray. Jadi kalau sama Bang Adi Pray, ini biasa kita ngebahas syai'un politik ya Bang. Waduh, berat. Berat syai'un politik. Tapi banyak isu Bang, kita mulai memilah. Kira-kira apa yang menarik nih kalau bahas dengan Bang Adi Pray? Yang menarik di antaranya Bang, ada isu reshuffle Bang. Karena kan ini, isu reshuffle ini kan timbul tenggelam. Kalau isu reshuffle sudah muncul, biasanya kan para menteri itu dakdikduk. Tapi sebelum masuk ke isu reshuffle Bang, saya pengen mendengar gimana menurut Abang kinerja dari para menteri kabinet Prabowo Gibran ini sudah mau 9 bulan ya Bang. Kalau usia kehamilan ini sudah 9 bulan. Udah sebentar lagi brojol. Nah ini usia kabinet Prabowo Gibran udah mau 9 bulan. Menurut Abang gimana kinerjanya? Ya kalau kita bicara tentang ukuran kinerja kabinet ya pasti sangat variatif karena variasi dari kinerja menteri itu kan macam-macam. Ada yang mendapatkan respon positif, tapi ada juga yang mendapatkan respon yang sifatnya negatif. Itu kan tidak bisa dibantah. Nah, satu hal sebenarnya kenapa reshuffle itu selalu belakangan ini hilang timbul ya. Seperti iman lah naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Masya Allah. Dalam tanda kutip ya. Yang pertama memang di Indonesia itu ada semacam periodisasi untuk melihat kinerja para pembantu presiden, misalnya 100 hari. Ya. 100 hari. Jadi kalau sudah 100 hari usia pemerintahan pasti muncul isu terkait dengan reshuffle. Jadi presiden dan wakil presiden terpilih sudah saatnya harus segera melakukan evaluasi terhadap para pembantunya, menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, kinerjanya yang dinilai tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi harus diganti. Itu biasanya ketika melihat periodisasi dari sebuah kinerja pemerintah. Konteksnya pemerintahan Prabowo dan Gibran 100 hari, tapi kan tidak terjadi. Ya. Nah yang kedua, kenapa ramai terkait dengan belakangan ya isu reshuffle itu, ya tentu memang begitu banyak pejabat-pejabat publik di sekitar pemerintahan, sebut saja mungkin selevel menteri, wakil menteri dan kepala badan yang menimbulkan statement-statement yang sangat kontroversial. Yeah. Mulai dari soal kepala babi gitu ya. Ada juga yang ngomong soal ukuran lingkar pinggang jadi ukuran cepat mati gitu. Yeah. Kemudian ukuran gaji juga dianggap sebagai ukuran kesejahteraan. Yeah. Ada juga misalnya wakil menteri yang mengatakan kalau bapaknya miskin pasti anaknya juga miskin. Itu yang terbaru ya Bang. Dan seterusnya dan terus begitupun misalnya ada sejumlah menteri yang misalnya dikaitkan dengan sejumlah isu-isu tertentu ya. Jadi wajar kalau kemudian itu adalah dinilai sebagai sebuah momentum untuk melakukan reshuffle ketimbang pemerintah presiden dalam hal ini yang dinilai kinerjanya on the right track, tapi justru para pembantunya ini memberikan efek yang enggak negatif lah dengan statement-statement mereka. Yang ketiga tentu karena memang sudah hampir 9 bulan. Nah, sebenarnya persisnya itu 8 bulan 5 hari. 8 bulan 5 hari. 8 bulan 5 hari. Hari ini nih pas kita podcast, usia kabinet Pak Prabowo dan Gibran itu dianggap sebagai
batas yang sudah sangat tolerir sebenarnya untuk menilai bagaimana kinerja para pembantu pemerintah itu, apakah harus lanjut atau tidak. Jadi sudah mulai harus berlaku yang disebut dengan reward and punishment. Apalagi sih yang ditunggu? Banyak nih kinerja-kinerja menteri yang tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, kepala badan dan seterusnya. Artinya apa? Bulan madu politik antara presiden dengan para pembantunya ya memang harus segera diakhiri. Kalau memang ada kinerja para pembantu itu yang memang harus diganti. Nah, yang keempat, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan karena hubungan yang kelihatan mulai mencair antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi dikait-kaitkan pertemuan tokoh kunci ini, kira-kira begitu, dikaitkan dengan soal kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintah. Kalau PDIP dengan bergabung dengan pemerintah, pasti ada sejumlah menteri yang harus di kick out, dirombak dan seterusnya. Jadi 4 variabel ini yang saya lihat ya, kenapa persoalan isu reshuffle itu muncul. Ada periodisasi pemerintahan lah, ada hal-hal kinerja yang gak oke, blunder-blunder yang disampaikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya sejauh ini sebenarnya kalau mau jujur ya, kinerja menteri itu kelihatan ingin menunjukkan dirinya sudah bekerja secara maksimal kepada presiden. Tapi kan mereka bekerja di tengah keterbatasan, terutama di tengah keterbatasan efisiensi. Sementara pada saat yang bersamaan, ekspektasi publik kan membuncah. Tinggi ya Bang. Iya, jadi persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini menjadi persoalan serius, harus tuntas. Udah 8 bulan 5 hari kok. Iya betul. Ayo dong, ketika ada persoalan terkait dengan kesulitan cari kerjaan, udah. Bagaimana menterinya terkait dengan di bidang itu? Ketika misalnya angka-angka yang terkait dengan kemiskinan atau terjadi PHK di mana-mana munculan, bagaimana manuver dan inovasi yang kemudian dimiliki oleh sang menteri? Kan sesederhana itu saja. Itulah yang saya sebut para menteri itu memang sepertinya agak kesulitan ya di tengah situasi ekonomi dan gonjang-ganjing dunia yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu kalau kita membaca rata-rata publik ya sudah, ini sudah 8 bulan nggak ada cerita. Jadi menteri yang tidak bisa berinovasi, tidak bisa kreatif, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang bergerak begitu cepat dahsyat. Ya, pakai istilahnya Pak Presiden, mundur atau dimundurkan. Waduh, itu udah ngeri Bang. Tapi itu kan bahasa yang cukup soft sebenarnya. Secara tidak langsung lah menteri, wakil menteri kalau tak sanggup mundurlah kan kira-kira begitu. Tapi secara keseluruhan Bang, Abang pribadi bagaimana melihat kinerja para menteri? Puas nggak Bang? Ya setengah puas, setengah tidak lah. Waduh, ada yang tidaknya Bang? Ya, banyak sekali yang tidak. Kan kalau mau jujur ya, persoalan yang kita hadapi per hari ini adalah persoalan sektor real yang dihadapi oleh rakyat. Tadi saya sudah spill kan, misalnya kan secara kasat mata kita melihat bagaimana begitu banyak orang per hari ini itu kesulitan cari kerja kok. Kan harus ada solusi dong. Kita cek misalnya sejumlah job fair yang terjadi di berbagai tempat, di Jakarta, di Bekasi, dan di berbagai tempat lain. Bukan hanya membludak Pak, tapi kan tidak menyelesaikan persoalan. Dan bahkan ada statement yang menganggap job fair itu hanya sebatas formalitas, kan menyakitkan. Badai PHK yang jumlahnya ratusan ribu orang itu belum ada gantinya tuh gitu. Kalau hari ini 100-200 ribu PHK, besoknya ada lowongan kerja yang bisa menyerot 50 ribu, 100 ribu orang, ini ada gantinya nih. Ada yang PHK keluar, ada yang masuk. Jadi enak. Per hari ini tidak ada konfirmasi bagaimana lapangan pekerjaan itu bisa bekerja. Nah, termasuk juga apa yang mesti dilakukan oleh sejumlah kementerian tertentu untuk memberikan stimulus ya. Bagaimana denyut nadi ekonomi itu bisa berkembang dengan baik. Hal-hal yang semacam ini menurut saya cukup kritikal dan penting ya. Karena masyarakat itu memorinya pendek kok, nggak perlu canggih-canggih, nggak perlu pakai teori panjang-panjang dan hebat-hebat. Yang penting kalau ada yang kesulitan cari kerja, dapat kerja. Ada kerja kan kira-kira gitu kan. Kalau ada yang PHK, tak lama setelah itu dapat pekerjaan baru. Kemudian daya beli yang dari dulu misalnya terpenuhi, sekarang berkurang. Bagaimana caranya daya belinya itu kembali recovery. Nah, saya kebetulan kan ialah pedagang warung kelontong yang 40 jam itu loh, Pak. Penguasa ini ya, Bang. Kalau Abang dari Madura ini kan penguasa. Enggak, kalau penguasa enggak lah. Adalah satu warung, 2 warung kan. Daya beli masyarakat kelihatan. Dulu misalnya orang kalau malam itu datang dia beli beras, beli Indomie, beli telur, rokok dan kopi. Ada 5 macam. Hari ini beli 2. Beli 2. Kalau dia nggak beli beras, biasa sama telur aja. Atau telur sama carimi. Kalaupun tuh ada yang hebat, dia beli rokok batangan tanpa kopi.
Jadi hemat-hemat dikit. Hemat-hemat. Itu kan ukuran bagaimana daya beli. Tentu tidak ingin mensimplifikasi bahwa itu terjadi di banyak tempat. Tapi rasa-rasanya itu ada semacam penurunan bagaimana belanja yang terjadi pada masyarakat. Nah itulah yang saya sebutkan. Bisa tidak inovasi dan kreativitas menteri-menteri yang kayak gini itu bisa diatasi. Kan itu saja. Iya. Kan reshuffle, ganti menteri ini kan isu elit Pak. Isu elit Bang. Iya. Yang secara prinsip adalah soal pembuktian, bisa tidak hal-hal yang selama ini dianggap signifikan terkait dengan kebutuhan masyarakat itu ada solusinya. Kalau saya sebut menteri apa, aduh pasti ribut Pak. Saya cukup kasih kriteria-kriterianya aja. Iya. Dan yang paling penting tentu Presiden dalam hal ini sudah punya portofolio. Kira-kira siapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dinilai tidak perform, ya kan? Betul. Tapi Bang, namanya reshuffle ini kan keniscayaan ya Bang. Ada partai koalisi yang mendorong Pak Prabowo di Pilpres, kemudian setelah jadi ada yang bergabung. Nah, kalaupun nanti ada reshuffle kabinet Bang, gimana dengan keutuhan, kesolidan partai koalisi? Ya kalau bahasa anak Usuludin kampus semua itu, reshuffle itu semacam sunnatullah. Sunnatullah ya, keniscayaan. Dalam tanda kutip ya. Kenapa keniscayaan? Karena reshuffle selama ini kan banyak faktor. Faktor kinerja, faktor politik, dan faktor insoliditas koalisi. Di zamannya Pak SBY ada beberapa menteri yang diganti karena partainya dianggap tidak tegak lurus, tidak sami'na wa ata'na. Waduh. Sami'na wa asoina Bang. Nggak boleh dipelintir loh. Siap. Jadi itu yang disebut dengan keniscayaan. Saya kira di pemerintahan Prabowo dan Gibran juga pasti ada reshuffle. Tinggal menghitung hari. Waduh. Ya. Tinggal menghitung hari, saya hakul yakin. Mungkin kalau tidak akhir tahun ini, mungkin tahun depan sudah mulai muncul bagaimana reshuffle itu dilakukan sebagai sebuah kebutuhan, mungkin karena faktor kinerja. Nah, selanjutnya secara prinsip bagaimana menjaga keutuhan koalisi ya. Bagi saya memang harus kita akui juga reshuffle itu mempertimbangkan bagaimana aspek stabilitas politik. Yeah. Secara prinsip sebenarnya kalau itu salah satu tujuan reshuffle, yang paling penting adalah jangan pernah mengurangi jatah menteri dari partai. Udah itu aja. Kalau partai A dapat menteri 4, ya udahlah. Kalaupun tuh reshuffle, skenario-nya ganti tempat aja Pak. Dari A pindah ke F, dari B ganti ke Z. Yang penting secara prinsip tidak mengurangi jatah. Itu pasti gejolak dan instabilitasnya bisa dihindari. Yang mungkin akan menimbulkan gejolak, resistensi, ya mungkin akan potensi muncul oposisi dari dalam lah. Waduh. Kalau jatah kursinya dikurangi, terutama partai-partai yang memang berdarah-darah ikut berkontribusi memenangkan. Tapi kalau partai-partai yang ya ikut bergabung belakangan, dulu dia kalah, jagoannya keok, nggak terlampau berisiko. Tertib. Iya, artinya apa? Yang berisiko itu tentu prioritas kepada partai-partai pendukung Pak Prabowo dan Gibran sejak awal. Ini mesti yang harus di-maintain. Jadi ibarat barisan ini barisan depannya Pak. Yang kedua itu baru second layer-nya. Partai-partai yang kalah pemilu dan per hari ini menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi itu yang saya sebut pertimbangan bagaimana mengakomodasi kepentingan politik terutama untuk menjaga stabilitas. Tapi ingat loh, kenapa misalnya Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu mengatakan tidak akan melakukan reshuffle. Ya bagi saya ini semacam kesempatan yang kedua yang diberikan oleh Presiden. Tapi jangan anggap ini hanya sebatas giveaway gitu bagi menteri untuk tidak bekerja secara maksimal dan tuntas, tidak dong. Karena ini adalah kebaikan hati dari seorang presiden. Di tengah tekanan publik untuk segera melakukan reshuffle, presiden bilang tidak. Menteri saya baik-baik saja. Tapi ingat, ini kesempatan yang kedua. Dalam politik nggak ada kesempatan yang ketiga, apalagi keempat Pak. Meleng dikit lewat Bang. Dan pada saat yang bersamaan ingat loh, sudah ada pemain cadangan yang sangat siap untuk dirangkul oleh pemerintah, namanya PDIP. Udah siap di luar. Nah, PDIP itu kan kalau mau jujur ya luarnya saja merah Pak, dalamannya itu sudah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu terbukti semua kebijakan politik pemerintah akan didukung secara total. Kenaikan PPN 12%, kemudian soal program makan bergizi gratis dikritik kanan kiri, PDIP dukung paling depan. Revisi undang-undang TNI juga sangat kelihatan paling depan, memberikan depan politik. Jadi judulnya saja PDIP ini di luar, tapi dua kakinya secara kebijakan politik sudah bersama dengan pemerintah. Secara politik kalau kita mau tangkap, PDIP ini
bisa kapan saja siap masuk di dalam, diajak bekerja sama dengan Pak Prabowo untuk mengganti mereka-mereka yang memang kinerjanya nggak oke. Kan itu Syarat saja. dan ketentuan berlaku nggak tuh Bang? PDIP masuk. Tapi harus kita akui ya, kalau kita sebagai rakyat biasa berharap lah Iya. PDIP nggak ikut-ikutan gitu loh. Udahlah di luar ya, minimal secara atributif ada yang disebut dengan check and balance. Check and balance ya. Ya sekalipun kekuatannya nggak kuat, tidak terlampau seimbang, tapi minimal adalah satu partai yang berada di luar dan kemudian ya sedikit banyak memberikan statement-statement yang kemudian memberikan narasi-narasi yang konstruktif, kritis dengan kebijakan-kebijakan yang tidak dengan pro rakyat lah kan. Sebenarnya di situ. Dan yang kedua memang kalau kita membaca konstituen PDIP yang di bawah itu, memang ada kecenderungan mereka nggak mau bergabung dengan kekuasaan politik pemerintah. Bukan mereka anti dengan Prabowo ya, tapi mereka sepertinya agak sedikit malu gitu atau menjaga gengsinya karena DNA politik dari PDIP itu kalau kalah ya di luar dong. Kalau kalah di luar. Iya, di luar. Ya, jadi itu yang sebenarnya menurut saya kenapa PDIP itu sebaiknya di luar. Sepertinya denyut nadi para kader di bawah itu ya nggak mau lah masa kalah pemilu ikutan menikmati kekuasaan dan yang paling penting atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Biar agak ilmiah dikit. Iya. Bang, ini menteri ini kan komposisinya dari backgroundnya partai politik. Ada backgroundnya non partai politik. Tapi orang bilang background profesional. Nah menurut abang gimana bang antara partai politik dan background non partai politik? Orang kan selalu memperdebatkan ini. Dianggap dari partai politik ini kalau dibilang bukan profesional, yang satu profesional. Padahal ya bang dari politik-politik. Sebenarnya itu adalah istilah untuk memudahkan siapa menteri yang ber-KTA partai, yang tidak ber-KTA partai. Kenapa begitu? Ini kan sebenarnya untuk memudahkan apakah sebuah pemerintahan itu merangkul banyak pihak, apakah partai dan non-partai. Dan ada kecenderungan siapapun yang jadi presiden di Republik Indonesia pasca reformasi 2004 sampai sekarang, kan yang jadi menteri bukan hanya mereka yang dari partai, tapi kalangan-kalangan profesional, pengusaha, public figure dan seterusnya. Itu distingsi untuk memudahkan, oh ini loh menteri dari partai dan tidak partai. Tapi sekali lagi bagi saya ini tidak ada jaminan apakah kalangan profesional itu kinerjanya lebih oke dari menteri dari partai, nggak ada jaminan. Justru yang dari kalangan profesional itu kelihatannya nggak oke kok. Iya, yang dari partai keren-keren ya bang. Yang dari partai keren. Nah ini kenapa dari partai itu keren-keren? Karena memang harus kita akui yang didelegasikan jadi menteri dari partai itu rata-rata orang the best kok. Ketua umum partai, sekjen partai, wakil ketua umum. Minimal mereka punya jam terbang, ya pengalaman politik, punya track record, punya basis massa, punya basis konstituen, punya legalitas dalam konteks politik. Artinya minimal dalam banyak hal dia sudah pernah menjadi pejabat publik. Kan rata-rata para menteri dari partai itu kalau nggak mantan anggota dewan, dia mantan eksekutif, pernah memimpin. Nah profesional itu paling mereka kalau tidak akademisi dari pengusaha atau relawan lah. Tapi ingat bos, kita tahu bahwa kalangan-kalangan profesional ini sekalipun sebenarnya dalam banyak hal sudah terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Makanya muncul kan waktu di eranya Pak Jokowi ini ada partai relawan, ada partai partai ormas, partai ormas dan seterusnya. Itu bagian dari cara sebenarnya bagaimana bisa masuk ke dalam kekuasaan. Tapi bagi saya komposisi ada partai non partai untuk memudahkan siapa yang menjadi anggota partai dan bukan penilaian apakah kinerja mereka yang tidak berpartai lebih baik dari yang punya partai atau sebaliknya, bahwa mereka yang berpartai lebih baik dari yang tidak punya partai. Tidak ada jaminan. Jaminan kinerja seorang menteri itu adalah soal kapasitas, kompetensi, dan pengalaman tentu saja. Per hari ini yang kelihatan dari proporsional nggak kelihatan oke-oke juga, sama aja, sawaun fakot. Waduh, sawaun. Itu yang saya kira menjadi penting ya untuk kita lihat. Bagaimana bagi saya sekarang sudah nggak relevan sebenarnya bikin distingsi ini menteri dan kalangan profesional. Kepentingannya tentu adalah supaya kelihatan kabinet, postur pemerintahan itu pelangi, terdiri dari berbagai unsur, terdiri dari berbagai kepentingan. Termasuk juga misalnya para pembantu pemerintah dari kalangan anak muda, nggak perform juga Pak, nggak perform. Mana yang muda-muda itu, paling acara seremonial, senyum-senyum, salaman, gunting pita, serah terima. Enggak ada inovasinya juga. Kan dulu kan mengesankan bahwa kalau anak muda udahlah
Sekarang itu nggak perlu gimmick, nggak perlu klaim. Nah, di tengah kesulitan yang ada saat ini, apa yang saya sebut kesulitan? Efisiensi. Ya, Efisiensi itu kan tantangan tersendiri. Bisa tidak para menteri, wakil menteri, kepala badan bisa bekerja secara kreatif, inovatif di tengah keterbatasan yang semakin ketat. Iya. Di tengah hiruk pikuk dan situasi internasional yang dikit-dikit perang, dikit-dikit tegang, bisa tidak ada inovasi-inovasi yang kemudian bisa ditunjukkan. Tunjukkan kalau anak muda penuh dengan inovasi, penuh dengan pengalaman, bahwa dengan dunia digital apapun bisa diciptakan di negara kita. Kan keren Pak. Per hari ini nggak kelihatan juga tuh. Sekali lagi, sawaun fakot. Yang penting kinerjanya ya Bang. Udahlah sekarang nggak perlu banyak teori, nggak perlu banyak klaim. Apa yang bisa tunjukkan untuk bangsa dan negara. Makanya itulah yang kita sebut kalau kita melihat suasana batin publik per hari ini. Banyak juga yang berharap ada segera pergantian pemain-pemain ini. Ya, udah ada ngantri nih Bang. Iya, 8 bulan 8 5 bulan. hari. Tapi sekali lagi kalaupun toh ada pergantian kabinet, bukan hanya untuk mengakomodasi, tidak, tapi karena kebutuhan untuk melakukan peremajaan bagaimana kinerja menteri, wakil menteri dan seterusnya itu semakin mantap semantap-mantapnya. Artinya kan dalam politik ini selalu berdinamika ya Bang, termasuk kabinet. Dalam menghadapi tantangan global juga kabinet ini udah cukup nggak Bang? Ada perang antara Iran dengan Israel. Ada dampaknya nggak Bang terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia berikut dengan komposisi para pembantu presiden? Ya, saya kira memang ada sesuatu yang menjadi mauidhah hasanah. Wah. Apa ya? Mauidhah hasanah kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, lesson learned. Lesson learned. Apa ya? Semacam pelajaran yang mesti kita petik, Pak. Misalnya soal perang antara Ukraina dan Rusia, perang antara Israel, Iran, melibatkan Amerika. Satu lagi, ketegangan antara Thailand, Kamboja loh, Pak. Kenapa? Ini kan terjadi tiba-tiba loh, tak ada angin dan tak ada hujan. Dulu orang melihat perang itu antara Palestina dan Israel, atau Hamas lah, kira-kira begitu. Ini sama Iran, Pak, nggak ada angin, nggak ada hujan, kan kaget. Artinya apa? Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, bergerak secara dinamis, dan bahkan ketegangan-ketegangan itu bukan hanya ketegangan cyber, bukan hanya ketegangan dalam konteks kompetisi di bidang perdagangan, tidak Pak, udah pakai senjata. Artinya apa? Pertama yang paling penting tentu Indonesia sebagai bangsa yang besar harus didorong supaya menjadi bangsa yang siap menghadapi segala persoalan apapun seperti yang terjadi di luar. Apa yang paling penting? Adalah semakin memantapkan industri pertahanan kita, Pak. Jadi mulai dari pesawat, tank tempur, syukur kalau punya kapal induk gitu ya. Kecanggihan-kecanggihan di bidang teknologi, persoalan perang itu menjadi penting. Ini kan persiapan saja. Ya tentu kita berharap tidak terjadi apa-apa dengan kita. Tapi kan kalau kita melihat model yang terjadi dengan yang perang ini kan mendadak loh. Ketegangan-ketegangannya itu semacam kok nggak ada prakondisinya, tapi tiba-tiba main rudal-rudalan aja. Langsung meletus. Dalam konteks itulah saya kira menjadi penting, pelajaran pentingnya adalah ya kita harus berpikir bagaimana industri pertahanan kita itu juga hebatlah, kompetitif gitu, bisa bersaing. Jadi kalau apa-apa kita masih bisa menangkal dah dari hal-hal luar, itu satu. Yang kedua yang paling penting adalah ini bos, ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan, menarik Bang. Oh penting, kenapa? Ya kan khawatir terjadi perang-perangan di tempat yang lain. Apapun yang terjadi di luar, ada ketegangan antara satu negara dengan negara yang lain, ada perang dengan satu negara dengan negara yang lain. Kalau kita sudah berpikir bagaimana ketahanan pangan kita untuk jangka waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita nggak peduli Pak. Suplai kebutuhan rakyat kita aman seaman-amannya. Suplai kebutuhan pangan kita itu semantap-mantap. Dan pangan tentu saja kan hanya beras dong, mungkin air, lauk pauk dan seterusnya. Itu yang mesti kita perhitungkan. Dan dilalahnya, alhamdulillahnya, beberapa waktu yang lalu kan ada rilis dari pemerintah dan kementerian bahwa tahun ini mungkin ini adalah the first time untuk Indonesia sudah mulai swasembada pangan. Tapi yang perlu ditingkatkan itu swasembada pangan, ketahanannya ini berlaku untuk berapa tahun. Kalau hari ini tahan 2 tahun, 3 tahun, sebisa mungkin harus ditingkatkan, Pak. Misalnya tahan 15 tahun, kan keren. Kenapa? Sekalipun di luar terjadi perang-perangan, kirim rudal satu negara yang lain, jadi pasokan kebutuhan dasar dari rakyat itu bisa dipenuhi, Bos. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting adalah rakyat dan pemerintah harus gandengan tangan. Ya. Jadi
kita itu nggak bisa lagi menganggap ketegangan internasional itu hanya sebatas rumor, bukan hanya sebatas nakut-nakutin. Dulu kalau ada pemimpin yang mengatakan situasi global itu sangat mengerikan dan itu akan berdampak ke kita, itu nakut-nakutin aja. Mana ada sekarang di dunia yang semakin modern ada perang lah. Itu Pak terjadi perang Mas. Iya, iya. Kebayang nggak? Saya aja sampai sekarang tak percaya Iran itu bisa perang sama Israel loh Bos. Akhirnya meletus Bang. Kita juga nggak percaya Amerika ikut-ikutan terkait dengan perang dua negara. Kan Iya. artinya apa? Bukan tidak mungkin Indonesia per hari ini gitu ya, di kemudian hari ya terjadi juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Meski kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya aman-aman. Aman saja. damai. Artinya komposisi kabinet kita ini siap Bang melawat Ya kondisi global. mestinya kalau kita membaca basis materi para kabinet, para menteri, itu hakul yakin tegak lurus dengan presiden dan pemerintah. Ya. Per hari ini saya lihat semua partai, kepentingan politik, para menteri tegak lurus, samikna, Wa watokna dengan tapi sekalipun tegak lurus dan samikna watokna, kreativitas itu tetaplah penting. Ya enggak? Iya. Kreativitas itu tetaplah penting. Jadi menteri sekalipun merasa nyaman, merasa enjoy dengan situasi kabinet per hari ini sebagai bekal yang cukup bagus dalam sebuah stabilitas politik, tapi ingat, inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan itu tetaplah yang utama. Karena dari dulu kan ada satu teori dasar bahwa kalau bangsa ingin maju, ingin sukses, ingin mantap baik ekonomi, politik, sosial dan hukum termasuk keamanan apa? Stabilitas politik, Pak. Ketika semua unsur bergabung, bekerja sama, saling rangkul, lalu mau punya alasan apa lagi Mas Bro untuk tidak mantap ini bangsa kan kira-kira. Kondisi sekarang politik kita gimana Bang? Stabil? Sesolid-solidnya iya. Ada. Solid Mas. Solid ya. Saya tidak pernah menemukan ada satu partai politik yang misalnya resisten dan melawan. Hari ini semua stakeholder, kepentingan politik dan bahkan gerakan civil society memberikan dukungan politik kepada pemerintah. Itulah yang saya sebutkan, ini bekal yang mantap loh. Iya, betul. Iya, pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang terbaik dari segi politik. Antara eksekutif dan legislatif aman-aman saja. Antara pimpinan partai itu rukun dan harmonis-harmonis saja. Orang-orang yang jadi menteri itu konon diklaim sebagai adalah orang-orang yang terbaik. So, kalau begini ceritanya, apalagi yang kemudian kita tunggu supaya bangsa ini bisa maju. Kecuali yang diomongkan itu hanya sebatas gosip dan klaim. Klaim yang terbaik, menteri punya kinerja oke, tapi nggak ada bukti, itu yang saya sebut klaim. Makanya mekanisme evaluasi dengan cara reward and punishment kepada para pembantu pemerintah dan presiden menjadi penting dalam konteks ini. Artinya semua sektor menurut Abang cukup solid dan kemudian potensi untuk reshuffle dalam waktu dekat? Kalau per hari ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selain bulan madu, sepertinya memang Presiden ingin melihat bagaimana kesempatan kedua yang diberikan kepada para pembantunya ini dimanfaatkan semantap-mantapnya. Kira-kira kapan Bang? Kalau kita mau coba nih analisa Abang. Kalau dalam waktu terdekat, kapan kira-kira mau ada reshuffle nih Bang? Kalau waktu terdekat mungkin akhir tahun. Akhir tahun. Iya, antara November Desember kan. Biasanya akhir tahun itu selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Atau kalau paling mungkin ya paling telat awal tahun depan. Ingat loh, akhir tahun ini sudah 1 tahun pemerintahan. Kalaupun akhir tahun nanti Bang, sektor apa nih Bang yang kira-kira perlu penyegaran? Pertanyaan kau ini berat betul, sensitif pula ya kan. Sensitif Bang. Tapi saya mau umum aja kasih kriteria. Jadi sektor-sektor yang banyak dikeluhkan oleh rakyat itu yang mesti dipenuhi. Apa keluhan rakyat? Susah cari kerja. Apa keluhan rakyat? Ekonomi kita nggak oke. Yang dikeluhkan oleh rakyat itu adalah PHK di mana-mana. Bahkan kalau kita membaca data terkait juga pengangguran yang bertambah kan. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sekalipun naiknya 0,0% kan jumlahnya dekat. Hal-hal semacam itu kok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak ada yang lain dan nggak lebih. Rakyat itu nggak terlampau peduli ini siapa yang bekerja, siapa yang jadi menteri, partai apa, persoalan ini harus kelar sekelar-kelarnya. Jadi itu hanya clue apa yang mesti harus diperhatikan secara signifikan terkait dengan gonjang-ganjing soal reshuffle, Pak.
Artinya beberapa bulan ke depan untuk sektor-sektor tadi para menteri punya kesempatan nih untuk perbaiki. Betul, betul. Masih ada begitu banyak waktu sebenarnya semacam pembuktian. Misalnya soal bagaimana pengangguran, ada tidak rekayasa ya dari kementerian tertentu, pemerintah, supaya yang PHK ini satu persatu secara perlahan mereka itu sudah mulai bisa bekerja. Apa? Kalaupun toh tidak bisa bekerja di sektor formal, di pabrik, di perusahaan, mungkin ada stimulus kerjaan-kerjaan yang lebih kreatif dan mandiri, entah itu UMKM, entah itu berdagang, entah konten kreator. Kan sekarang apapun bisa dimaksimalisasi untuk membuka lowongan pekerjaan. Toh banyak kok sekarang orang jualan pakai online. Orang sekarang misalnya menghasilkan cuan dengan berdiam diri di rumah saja. Jadi konten kreator, kira-kira begitu Pak. Tapi biasanya orang-orang yang sudah jobless, tidak punya pekerjaan, butuh juga stimulus, bisa support bagaimana inovasi-inovasi yang kemudian bisa diberikan sebagai stimulus supaya masyarakat kita yang mungkin saat ini tak lagi mendapatkan pekerjaan, ada semangat, ada perhatian dari pemerintah bahwa di tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang akan didapat. Jadi istilah melankolisnya, yakinlah bahwa suatu waktu pasti ada cahaya di ujung terowongan. Berat bos. Yakin. Oke ya, gitu. Atau ada yang berat? Satu lagi Bang, closing statement dari Abang, pertanyaan terakhir saya kira begini Bang, soal isu reshuffle tadi ada yang profesional, ada yang dari partai politik. Selain pengaruh kinerja Bang, selain persoalan kinerja, ada faktor lain nggak Bang kira-kira yang memungkinkan satu posisi tersebut di reshuffle? Ya posisi politik. Posisi politik itu artinya ya menteri-menteri ini bukan hanya soal kinerja. Kalau memang secara politik sudah tidak terlampau menguntungkan, secara politik misalnya ada keinginan untuk mengganti dengan pemain yang lain untuk dirangkul pihak-pihak tertentu supaya akan semakin memperbesar dukungan politik, maka reshuffle itu sangat mungkin bisa lakukan. Tapi yang ketiga bisa karena faktor like and dislike. Mungkin karena ada menteri yang sampai saat ini mungkin tidak seirama, masih menganggap ada banyak matahari, masih tidak dalam satu tarikan nafas politik yang sama, mungkin. Kan omongan orang kayak gitu kan, katanya banyak matahari di negara kita. Ada matahari asli, ada matahari buatan, bahkan ada matahari yang di depan di mall-mall itu loh. Ada matahari putih juga Bang. Itu matahari mana? Gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu dalam reshuffle juga sering dilakukan. Nah, yang paling aman sebenarnya reshuffle itu adalah ketika mengganti profesional yang tidak punya cantolan politik apapun, aman seaman-amannya itu Pak. Ganti dengan pemain baru, entah dari partai, entah dari kalangan profesional yang lain. Kan yang paling dikhawatirkan dari reshuffle itu kalau terjadi gonjang-ganjing dan kegaduhan, itu aja. Tapi kalau melihat resource politik, kalau melihat kekuatan politik hari ini, rasa-rasanya nggak ada tuh gonjang-ganjing. Tapi dengan kegemukan komposisi, dulu kan orang menyaksikan Bang, komposisi kabinetnya gemuk, ini gimana katanya untuk mensolidkan? Ya, saya kira sudah banyak sinetron dan film ya yang menyebut small is beautiful. Tapi banyak juga film dan sinetron yang dibuat big is beautiful. Pernah nonton Kung Fu Panda? Oh, sering Bang, ada. Iya, yang badannya bonsor, tapi jago main silatnya bos. Bisa bertengkar dengan mereka yang kelihatan suspek gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah ya mau bongsor, mau bahasa kerennya nih oversize coalition. Jadi koalisi yang sangat oversize ini koalisi gemoy Pak. Tapi sekali lagi banyak kok orang gemoy yang ya saya kira hidupnya juga sehat, kinerjanya juga bagus. Tapi alangkah lebih tauke-nya udah gemuk nggak bisa kerja, ya saatnya memang melakukan efisiensi dan pengurusan itu Pak. Diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik, dan yang paling penting adalah ini hampir setahun kabinet pemerintahan kali ini. Jadi publik sebenarnya akan memberikan dukungan secara total kepada pemerintah andai terjadi reshuffle, karena saya kira publik sudah menghitung satu persatu menteri-menteri banyak yang kinerjanya underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi. Banyak juga menteri yang setiap tampil itu suka nyebelin lah, kayak gini kok dipertahanin kira-kira begitu. Kayak nggak ada lagi orang lain aja di negara kita. Itu juga harus diperhatikan secara serius. Trust publik terhadap pejabat publik, menteri, wakil menteri, dan kepala badan
harus diperhatikan. Kan nggak lucu kita punya pejabat publik atas nama pemerintah, tapi setiap dia ngomong, setiap dia tampil dicemooh. Dia lagi, udah tahu nggak kompeten, dia lagi, sudah tahu bikin kekisruhan dan kegaduhan. Jadi unsur soal trust publik bagi saya juga menjadi perhatian penting ya untuk mengevaluasi kinerja para pembantu pemerintah hari ini. Oke ya. Oke, siap. Jangan semuanya, nanti nggak podcast lagi kita. Oke, siap. Biar nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan episode-episode lain, Bang. Mantap. Oke, satu pertanyaan terakhir boleh, Bang? Pertanyaan terakhir. Kalau anak usulin begitu. Pertanyaan terakhir A, ini pertanyaan terakhir B. Ya. Ini pertanyaan terakhir C, Bang. Repot kali. Pertanyaan terakhir, Bang. Penilaian Abang mengenai menteri-menteri yang menjalankan program prioritas Pak Presiden. Gimana penilaiannya, Bang? Pangan bagus menurut saya. Bagus. Terus soal makan bergizi gratis, oke, meski banyak sekali evaluasi. Sejauh itu sih yang kelihatan. Program pangan the best lah ya, Bang. Oh, the best dan semantap-mantapnya, dan itu sudah diekspos oleh pemerintah dan bukan klaim, sudah terjadi kemantapan kan. Artinya swasembada pangan selama sekian puluhan tahun tidak tercapai, ini baru tercapai, itu kan bagus. MBG bagus, Pak, tapi kan MBG itu sebenarnya kalau mau jujur compang-camping kanan kiri. Rumah rakyat juga belum jelas, layak mutu walayah ya, rumah subsidi banyak banyak kontroversinya, itu prioritas dan penting. Sebenarnya program-program prioritas pemerintah, rakyat tuh senang. Siapa sih yang nggak senang dapat makan bergizi gratis? Senang. Siapa sih yang tidak senang dapat rumah subsidi murah? Senang. Siapa sih yang tidak suka dengan sekolah rakyat? Pasti suka dan senang. Tapi kalau pada level implementasi nggak senang jadinya. Kan itu saja yang benar. Nah, di antara begitu banyak program-program prioritas bagi saya yang kelihatan tidak ada gejolak, tidak ada gonjang-ganjing, dan diapresiasi langsung oleh publik termasuk presiden soal pangan, Bos. Mantap. Sektor pangan. Mantap. Jadi swasembada pangan hilalnya sudah nampak nih, Bang. Saya petani kebetulan, saya sejak lahir petani. Dan alhamdulillah memang kalau soal padi ada yang beli, harganya sesuai dengan PT sudah berjalan, Pak. Tinggal ini dikontrol, bukan hanya terjadi sebulan 2 bulan kira-kira begitu saja. Itu ya yang saya kira menjadi penting, Mas Bro. Oke. Siap. Oke, Abangku. Terima kasih Abangku atas waktunya. Salaman dulu, Abangku. Baik teman-teman, itulah tadi barusan adalah bincang-bincang seputar kabinet ya, kinerja kerja kabinet dari kabinet Prabowo Gibran. Saksikan terus podcast Amanat Institute. Jangan lupa follow, subscribe, like, and share. Jangan